Baik, selamat pagi. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Asep Hendra Hendriana selaku Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Yang pada saat ini Pak, kami ingin meminta waktunya untuk membahas mengenai isu maraknya penyebaran wabah demam berdarah di Kota Tasikmalaya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, melihat jumlah kasus di Kota Tasik, Pak, apa yang menjadi penyebab utama dari wabah DBD yang terjadi saat ini? Baik. Pertama mungkin kita katakan koreksi dulu kalimatnya, jangan wabah ya. Kenapa? Karena kalau wabah itu sudah ada undang-undang atau regulasi yang mengatakan kategori wabah itu seperti apa, seperti itu ya. Mungkin kita hanya mengatakan bahwa ini penyakit demam berdarah saja, seperti itu ya. Pertama itu ya, saat ini terjadi memang kita Kota Tasikmalaya termasuk endemis demam berdarah. Apa arti endemis? Artinya setiap tahun demam berdarah ini selalu muncul di Kota Tasikmalaya gitu ya. Dan bahkan itu 2020 kemarin kita sebenarnya masuk ke dalam kategori KLB untuk demam berdarah itu sendiri, di mana hampir ribuan dan hampir ratusan yang meninggal dunia, seperti itu. Nah, untuk kasus sampai saat ini penyebabnya apa ya? Karena tadi kita belum bisa mengendalikan faktor dari penyakit demam berdarah ini, yang mana faktornya adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, karena nyamuk ini masih ada gitu ya, menyebabkan selalu ada demam berdarah ya, terutama di daerah-daerah kelurahan dan kecamatan-kecamatan yang event setiap tahun itu selalu muncul seperti itu. Dikarenakan nyamuknya ada, vektornya ada, dan dia berkembang biaknya di nyamuk, dan akhirnya nyamuknya menggigit dari manusia sebagai ininya, hostnya. Nah, sehingga sakitlah dia kepada penyakit yang kita sebut dengan demam berdarah dengue. Seperti itu mungkin. Mungkin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Melihat dari data yang sudah kita terima, dapat dinyatakan bahwasanya dari 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, 60 kelurahan tersebut sudah dipastikan dapat kasus minimal 1-4 kasus dalam setiap kelurahan. Nah, sebenarnya bagaimana dengan 9 kelurahan lainnya yang memang bisa terbebas dari penyakit DBD ini, Pak? Baik, data di kami gitu ya, dari 10 kecamatan gitu ya, semuanya sudah terdapat kasus demam berdarah dengue ya. Dari Januari sampai 23 Agustus ini sudah di angka 420 secara total gitu ya. Ini terdapat di 10 kecamatan seperti itu. Nah, untuk kelurahan sendiri dari 69 sebenarnya yang sudah terdampak itu ada di 59 gitu ya. Ada 10 kelurahan yang tidak terjangkit atau tidak ada yang terkena dari DBD-nya itu sendiri, seperti itu. Jadi di 10 tadi tidak ada penyebabnya. Kami 9 ya, 9 yang tidak ada ini kami masih menganalisa ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau dikatakan curah hujan di 9 kelurahan ini juga mengalami curah hujan seperti itu ya, tetap ada ya. Apakah dari konsentrasi vektor atau nyamuk itu sendiri hanya berada di 60 kelurahan tadi gitu ya, di mana di 9 kelurahan ini tidak ada vektor DBD-nya, atau memang ada terjangkit tetapi karena tidak masuk rumah sakit, karena tidak ini sehingga tidak terdata. Itu kan ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Jadi tidak serta-merta tidak ada penularan di kelurahan tersebut gitu ya. Bisa saja dia terkena demam dengue tapi tidak sampai berdarah gitu ya. Jadi hanya demam biasa, dan dia karena tidak dicek berobat ke klinik, tidak ada pemeriksaan apapun termasuk pemeriksaan terhadap DBD-nya itu sendiri, dan dia sembuh sendiri karena kan ini virus ya.
virus ini kan sebenarnya self-limiting disease gitu ya, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Mungkin saja di 9 ini ada, tetapi memang sembuh dan tidak terdeteksi. Sedangkan di 60 itu jatuh ke DBD, jadi demam, dengue, sampai dia berdarah seperti itu ya. Sehingga dia harus masuk rumah sakit, ada penurunan jumlah trombosit dan segala macamnya, ada komplikasi, ada beberapa juga yang meninggal. Itu mungkin yang terjadi saat ini seperti itu. Seperti yang udah kita ketahui kan, penyakit DBD ini memang udah ada dari tahun lalu juga. Yeah. Nah, bahkan sampai di tahun lalu itu bisa mencapai 1.214 kasus. Yeah. Nah, jika dibandingkan dengan tahun sekarang, apakah ada penurunan yang signifikan atau malah sebaliknya? Iya, di tahun 2020 kemarin betul, bila dibandingkan head to head gitu ya, kami sudah membuat presentasinya, kita jauh sekali penurunannya ya, dibandingkan tahun 2020 kemarin. Kalau saya melihat sebenarnya itu ada siklus, jadi setiap penyakit dia punya siklusnya gitu ya, ada siklus-siklus yang membuat dia itu memang tinggi gitu ya. Nah, saat 2021 kita tidak responsif terhadap siklus yang akan datang di saat 2020 kemarin seperti itu ya, sehingga kita tidak prepare, tidak siap, dan akhirnya banyak yang terjangkit gitu. Begitu kita sadar kasusnya sudah banyak, sudah merebak di 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Itu yang mungkin terjadi. Untuk yang sekarang kita sudah prepare, sudah siap-siap. Kita sudah dalam masa pandemi, kita sudah siap-siap kaitannya dengan pengendalian dan pencegahan DBD gitu ya, karena kita nggak mau terulang seperti hal terjadi di tahun 2020 seperti itu. Baik. Lalu melihat banyaknya kasus dari DBD ini sendiri, mulai dari Kecamatan Cipedes yang ada 69 kasus, dan juga dari data yang kami dapatkan itu korbannya itu dominan anak gitu ya. Nah, bagaimana sih dari Dinas Kesehatan sendiri dalam bentuk upaya penanggulangannya ke depannya? Iya, untuk secara penanggulangan ya, secara penanggulangan itu memang bila mana anak-anak dia sudah demam dan segala macamnya, dicek trombositnya rendah, memang prepare-nya kita, terapinya kan, kalau cerita penanggulangan kan ada kepada terapinya ya. Terapi itu lebih kepada DBD itu pada hitungan permainan cairan seperti itu, sehingga anak itu terpaksa harus dirawat gitu ya. Nah, problematika di masa pandemi ini adalah beredar di masyarakat kalau orang sakit jangan ke rumah sakit, nanti takut di-COVID-kan, itu jadi problem, sehingga mungkin saja anak-anak ini ditahan oleh orang tuanya. Begitu dia masuk ke masa fase shock, udah dingin dan orang sudah cebrek gitu ya, sudah mulai dia ada perfusi cairan yang kurang bagus, perfusi oksigen yang kurang bagus, baru panik, baru dibawa, sehingga hanya 1 hari 2 hari ya sudah terjadi shock gitu ya, udah terjadi kegagalan sistem organ, sudah terjadi kerusakan sistem organ, akhirnya kena shock, kena sepsis, akhirnya meninggal di dunia gitu ya. Dunianya rata-rata anak-anak ini DSS, di new shock syndrome gitu ya, jadi terlambat akses gitu ya. Jadi ada di era pandemi ini yang saya karena saya juga praktisi klinis gitu ya, saya praktek juga gitu ya, pasien-pasien demam anak-anak itu yang sudah kita curiga ke arah demam berdarah, itu orang tuanya itu untuk takut untuk dibawa ke rumah sakit karena dengan alasan takut di-COVID-kan dan segala macam. Ini juga jadi problem kita, karena kalau dia tidak main keseimbangan cairan, dia tidak akan bisa stabil seperti itu. Ya Pak, mungkin tadi kan seperti katakan Pak, bahwasannya kendala stigma masyarakat menjadi suatu kendala dalam upaya penanggulangan DBD yang sekarang tengah menyebar ya Pak. Selain itu, apakah ada kendala lain Pak, mengingat kita kan masih dalam pandemi yang kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun, ditambah sekarang dengan maraknya penyebaran penyakit DBD, apakah ada kendala lain gitu Pak yang menghalangi upaya tersebut? Iya, kita belajar dari 2020 ya, di mana kita sudah mencoba untuk
mengadakan suatu alat tes cepat untuk DBD gitu ya. Kita sudah mencoba untuk itu, kita sudah bagikan ke puskesmas seperti itu ya. Kita mencoba terobosan-terobosan, kita nggak mau terulang di 2020, kembali terulang di 2021. Sebenarnya kita sudah mencoba. Terus gerakan kita juga sudah memasang bukan spanduk ya, semacam media gitu ya, yang dibagikan di kelurahan, di puskesmas gitu ya, di klinik-klinik seperti itu ya, untuk masyarakat bila mana ada gejala ini harus cepat ke pelayanan kesehatan, cepat diceknya, cepat ke puskesmas seperti itu. Kendala-kendala yang lain secara ini sih tidak ada ya, karena musuh utama kita sekarang ini sebenarnya adalah berita bohong atau hoax itu ya. Itu yang menjadi kendala kami kerjasama dengan Kominfo sendiri di Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan dengan Dinas Kominfo ya, untuk menangkis hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Utamanya adalah terkait dengan akses layanan kesehatan gitu. Jangan sampai orang nggak mau mengakses gara-gara takut di COVID kan, akhirnya dia jatuh berat, begitu dibawa ke UGD, masuk ke layanan 1-2 hari meninggal dunia. Nah itu kita sudah mencoba mencari jalan keluarnya. Secara permasalahan kendala yang lain sih saya tidak menemukan gitu ya. Gitu, bahkan kami juga sudah membuat surat edaran dari Pak PLT Wali Kota untuk mengadakan jumsi untuk mengaktifkan kembali di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan, itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan ya, 3M+ dan segala macamnya, termasuk penggunaan anti nyamuk lah seperti itu ya, dan tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk seperti itu. Baik Pak, mungkin untuk yang terakhir kalinya, pesan atau himbauan bagi masyarakat Tasikmalaya terkait pencegahan serta penanggulangan DBD di Kota Tasikmalaya. Iya, baik Bapak Ibu semua masyarakat Kota Tasikmalaya, agar kita bisa terlindung dari DBD ini, karena DBD ini penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuknya senang pada genangan air. Gerakan-gerakan 3M ini harus kita galakan kembali. Di skup yang paling kecil yaitu di rumah tangga. Hati-hati dengan penampungan dispenser, hati-hati dengan penampungan kulkas, hati-hati dengan tadahan tanaman-tanaman yang diberikan alas kembali, hati-hati dengan tempat minum burung, kolam yang tidak ada ikannya, tolong itu dibersihkan dengan 3M+ gitu ya, menguras, mengubur, menutup seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk selalu melaksanakan pemantauan jentik secara berkala gitu ya. Nah, Jumantik, juru pemantau jentik ya, di setiap rumah itu harus rutin minimal seminggu sekali untuk mengecek apakah di genangan air, apakah di kamar mandinya, di lingkungan sekitarnya ada genangan air atau tidak, ada jentik atau tidak. Kalau ada, cepat dia bersihkan, bunuh jentiknya, karena jentik itu akan menjadi nyamuk dewasa, dan kalau dia berasal dari telur atau larva nyamuk yang sudah membawa virus Aedes aegypti, dia akan dewasa dan menggigit menjadi DBD, terkena akan DBD. Seperti itu gerakan kembali 3M-nya gitu ya. Lalu setiap rumah untuk bisa melaksanakan Jumantik di masing-masing rumahnya, juru pemantau jentik, dan laporkan kepada RT RW sekitarnya, karena bila mana di lingkungan ada jentik, pastikan nanti tidak ada yang demam, nggak ada yang sakit dan segala macamnya. Dan harapan kami untuk bila mana terdampak ada gejala demam mendadak tinggi sekali gitu ya, untuk bisa diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, apakah ini suatu gejala DBD atau bukan, atau COVID-19, agar kita tidak termakan hoax, agar dia tidak jatuh ke sakit yang berat gitu, sehingga akan sulit untuk memberikan tata laksananya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dan waktunya. Demikian, dan pantau terus informasi terbaru dari kami, Pemerintah Kota Tasikmalaya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.